Kesultanan Aceh Darussalam merupakan kerajaan Islam terbesar di wilayah Aceh setelah Samudra Pasai hancur. Kesultanan Aceh muncul ketika Samudra Pasai sedang kesulitan mempertahankan kekuasaannya di wilayah Aceh dan Selat Melaka, terutama ketika mereka mendapatkan serangan dari Majapahit, Portugis, serta munculnya Kesultanan Malaka yang berhasil mengambil alih jalur perdagangan di Nusantara. Raja pertama Kesultanan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang diangkat pada tanggal 8 September 1507. Kesultanan Aceh sebenarnya sudah ada sejak tahun 1496. Namun ketika itu statusnya masih berada di wilayah Samudra Pasai. Setelah mengambil alih wilayah Samudra Pasai pada tahun 1524, Kesultanan Aceh berubah menjadi penguasa baru di wilayah Aceh. Istana Kesultanan Aceh dibangun di atas tanah bekas pemerintahan beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Aceh, seperti Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapura. Selain itu, juga ada kerajaan Islam yang pernah memerintah di sana sebelum Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu Kesultanan Lamuri. Pusat pemerintahan Kesultanan Aceh berada di Kutaraja, atau yang sekarang dikenal dengan nama Banda Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncaknya di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Nama aslinya adalah Pangeran Perkasa Alam. Ketika diangkat menjadi raja yang ke-14, ia mendapat gelar Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Mukuta Alam. Sultan Iskandar Muda memimpin Aceh ketika kerajaan berada dalam situasi yang sulit karena banyak muncul konflik di dalam pemerintahan. Tetapi dalam waktu yang cukup singkat, ia berhasil mengendalikan keadaan dan mengembalikan Aceh pada kondisi yang baik. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam mencakup hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tamiang, Pedir, Meredu, Samalanga, Busangan, Sumawi, Kuala Pasir, dan Jambu Aye. Selain itu, ia dapat menguasai seluruh negeri yang berada di sekitar Selat Melaka dan menguasai jalur perdagangannya. Berkat pencapaiannya itu, perekonomian Kesultanan Aceh berkembang pesat. Mereka semakin dikenal oleh dunia setelah menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan di Selat Melaka. Semua pelabuhan penting di pantai barat dan pantai timur Sumatera berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam tercatat pernah dipimpin oleh sultanah atau ratu selama 4 periode berturut-turut. Ratu pertama Kesultanan Aceh adalah Sultanah Sapi Aldin Tas Al-Alam, memerintah sejak tahun 1641 sampai dengan 1675. Pemerintahan Sultanah Sapi Aldin dipenuhi dengan berbagai konflik internal istana, seperti beberapa upaya pemberontakan dari pejabat istana yang tidak setuju dengan kepemimpinannya. Mereka menganggap Kesultanan Aceh Darussalam tidak boleh dipimpin oleh seorang perempuan. Meskipun mendapat banyak rintangan dan pertentangan ketika memimpin, Sultanah terbilang sukses membangun kerajaan Aceh. Sultanah memerintah Aceh selama 34 tahun hingga ia wafat pada tahun 1675. Sama seperti pemerintahan ayahnya, Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh masa Sultanah berhasil menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh, sehingga berbagai bantuan selalu datang ketika Kesultanan Aceh mengalami kesulitan. Selain itu, tercatat bahwa Kesultanan Aceh Darussalam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, agama, hukum, seni budaya, dan ilmu pengetahuan. Kerajaan Aceh mulai mengalami keruntuhan setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636. Keruntuhan yang terjadi banyak dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan. Selain itu, keruntuhan kerajaan Aceh juga didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah: 1. Tidak ada pemimpin yang cakap setelah Sultan Iskandar Muda wafat. 2.
Terjadi perpecahan antara kaum bangsawan kerajaan dengan kaum agama. 3. Banyak negeri yang sudah ditaklukkan memutuskan untuk memisahkan diri, seperti Pahang, Johong, Siak, Perlak, dan Minangkabau. Runtuhnya kerajaan Aceh meninggalkan banyak peninggalan. Di antaranya yaitu 1. Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. 2. Taman Sari Gunungan yang merupakan bentuk cinta Sultan untuk sang istri yang merasa rindu pada kampung halamannya. 3. Benteng Indrapatra yang dahulu menjadi tempat pertahanan dari musuh. 4. Meriam Kesultanan Aceh yang merupakan senjata pertahanan kerajaan Aceh. 5. Uang emas kerajaan Aceh. 6. Hikayat Aceh yang berupa karya sastra.